Shalom, selamat pagi pemirsa Morning Jesus dimanapun berada. Pagi hari ini sebelum kita memulai sharing firman, mari kita satukan hati untuk berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami dapat Tuhan memuji, menyembah-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ambil kendali semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya dalam pujian penyembahan kami, dalam hadirat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, dan yang membutuhkan pertolongan, Tuhan pasti turun tangan untuk menolong. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena Dia Yesus yang layak kita sembah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji. Pagi hari ini Tuhan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan Yesus. Sembah dan puji Penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, Allahku yang besar, Allahku yang ajaib. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Yesus bahwa Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beri
bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, ku mengasihimu, mengasihimu. Yesus, kau perlindungan bagiku, kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Katakan hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sekali lagi katakan, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Shalom pemirsa Morning Jesus, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa dengan pemirsa Morning Jesus, dan pada kesempatan ini saya mau bawakan sharing firman dengan tema respon yang benar terhadap masalah. Ketika kita saat ini diperhadapkan dengan masalah, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan ataupun menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan diri kita sendiri. Tapi mari ketika kita saat ini menghadapi masalah, kita tenangkan hati supaya kita bisa berpikir semuanya dengan respon yang positif dan baik. Firman Tuhan berkata di dalam pasal Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dari firman ini kita baca baik-baik. Di sini dikatakan bahwa Tuhan memiliki rencana yang bukan kecelakaan. Memiliki rencana yang bukan mendatangkan kecelakaan bagi kita, artinya tidak ada sesuatu yang buruk yang Tuhan inginkan dari kita, tapi rancangan yang penuh dengan harapan. Dengan artian ketika kita saat ini menghadapi masalah, jangan buru-buru meresponi itu dengan yang buruk. Tapi bisa enggak saat ini kita rubah pikiran kita responi itu dengan hal yang positif. Terkadang sebelum kita mengalami persoalan itu, Tuhan sudah persiapkan segala sesuatunya bagi kita. Kalau kita bisa meresponi itu dengan positif. Saya akan sedikit memberikan kesaksian pada pemirsa semuanya. Sebelum saya mengalami persoalan dulu di tahun 2019, ternyata
Tuhan sudah mempersiapkan satu teman yang dipertemukan untuk kita berdoa setiap hari. Kita bangun jam 3 pagi dengan sahabat saya kita setiap hari jam 3 pagi. Baik pun kita doa setiap hari bertahun-tahun. Ternyata tujuan Tuhan apa? Ketika saya mengalami badai persoalan, itu kita dikuatkan. Kita terus dibentengi dengan kita doa. Ada teman kita yang support kita. Ketika kita mengalami sesuatu kita bisa respon semua dengan baik. Terkadang seperti itu. Akan tetapi kalau kita meresponi masalah itu dengan kita uring-uringan, bersungut-sungut. Kita tidak tahu yang Tuhan sudah persiapkan itu, kita tidak tahu. Sehingga itu lewat aja. Mari pagi hari ini kita belajar bahwa ketika ada badai persoalan, kita responi dengan positif. Kita percaya bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Mungkin teman-teman, orang sekeliling kita yang Tuhan hadirkan untuk kita di masa kita sulit ini. Dia menjadi support bagi kita. Ketika kita renungkan, banyak sekali hal yang baik yang sebelum Tuhan sudah persiapan bagi kita. Tapi sebagai manusia, kita kadang cenderung melihat dan fokus pada persoalan kita sendiri. Persoalan itu seolah-olah besar bahwa kita lupa bahwa ada Tuhan yang akan campur tangan dalam kehidupan kita. Saya akan membahas sedikit tips bagaimana cara merespon masalah dengan positif. Yang pertama adalah jangan besarkan masalah. Kita percaya bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan kita besar, maka persoalan kita ini kecil. Tuhan pasti memberikan solusi, Tuhan pasti menyelesaikan ini semua. Ini yang harus kita bangun, ini yang harus kita rubah mindset kita. Kita katakan masalah-masalah ini kecil karena aku memiliki Tuhan Allah yang besar. Yang kedua, berserah. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa, jangan sekali-kali kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita belajar menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena ketika kita berjalan dengan kekuatan sendiri, kita sendiri nanti yang akan malah terseret ke dalam situasi yang lebih sulit lagi. Akan membuat persoalan kita jadi bertambah lagi. Tapi mari pagi hari ini kita belajar, kita serahkan setiap masalah kita hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, janganlah memakai kekuatan kita sendiri karena kita akan capek, kita akan lelah, kita berusaha dengan akal kita mencari solusi apa ya untuk menyelesaikan masalah ini. Kita akan capek. Tapi mintalah hikmat daripada Tuhan untuk kita setiap hari diperbaharui pikiran kita. Yang keempat, besarkan iman kita dan deklarasikan firman itu supaya terjadi dalam hidup kita. Firman-firman Tuhan sudah banyak sekali di dalam Alkitab, itu mencukupi semua apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan itu ada semua di dalam firman. Makanya penting sekali kalau kita setiap hari harus baca firman itu seperti itu. Ketika kita menghadapi masalah, kita diingatkan, oh ketika kita kekurangan firman-Nya ini, ketika sakit firman-Nya ini, ketika masalah dengan suami firman-Nya ini, ketika ada masalah dengan anak firman-Nya ini, banyak sekali yang Tuhan sudah siapkan firman-firman Tuhan itu yang harus kita baca. Dan setiap kita ada masalah, kita harus dengung-dengungkan firman Tuhan itu. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Contoh firman ini, ketika kita imani firman ini terjadi bagi kita, bahwa Dia Tuhan Allah
yang mempunyai segala kelimpahan itu, Dia datang supaya kita memiliki itu semuanya. Dan juga firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat ke-17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ingat, kita anak raja dan Tuhan kita ini pemilik segalanya. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa kita adalah ahli waris, kita yang memiliki segalanya. Kita harus setiap hari deklarasikan firman Tuhan ini. Maka ini semuanya akan terjadi bagi kita. Mari kita responi setiap persoalan ini yang datang kepada kita dengan positif. Setiap masalah yang datang, janganlah kita bersungut-sungut dan jangan mempermasalahkan Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Kita percaya setiap masalah yang datang itu adalah cara Tuhan untuk memperbaiki kita, dan kita yakin di balik masalah akan ada kemuliaan Tuhan yang besar. Sekian sharing firman pada pagi hari ini. Saya berdoa setiap apapun masalah dan pergumulan pemirsa Morning Jesus pagi hari ini semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Kita belajar pagi hari ini semuanya memiliki respon yang benar, respon yang positif, menanggapi semuanya dengan hati yang tenang, sehingga kita percaya bahwa setiap firman Tuhan itu iya dan amin terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita angkat tangan dan hati kita, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya berkata amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.